14 Februari itu hari maksiat sedunia sebenarnya. Karena mereka mencoblos sebelum waktunya. Sedangkan ada hari mencoblos yang sah, yang resmi, tapi banyak anak muda tidak datang. Halo? Tanggal berapa pemilihan nanti ini? 14 Februari. Itu bersamaan dengan tanggal hari Valentino Rossi. Valentino, ada namanya Valentina, ya. Ada juga Valentine. Bersamaan ya. Nah, jadi gini, ini sebuah konspirasi sebenarnya dari KPU ya, keren juga ya. Bikin acara demokrasi yang bersama dengan acaranya anak muda. Anak-anak muda saat itu di luar sana ya, di sini enggak. Di luar sana itu mereka ngapain kira-kira? Mereka ketemu doi, mereka lagi penjajakan diri, mereka lagi mencari jati dirinya. 14 Februari itu momen di mana banyak orang-orang, kalau di barat itu naudzubillah ya, itu malamnya itu kissing berjamaah. Ya, Anda kalau lihat video-video itu naudzubillah ya. Nah, gara-gara kissing berjamaah malamnya, besoknya itu mereka ketiduran dan lupa bangun. Nah, 14 Februari itu adalah hari yang sakral. Ternyata dari 4 golongan yang susah bangun di pagi hari dan tidak datang mencoblos, itu masuk diantaranya adalah anak-anak muda. Jadi apa kelompok nih teman-teman semua? Saya beritahu ya, bahwa ada sebuah data, demokrasi kita ini di pemilu yang diacarakan setiap 5 tahun, ternyata, ini data kami, ini dari partai kami menemukan bahwa 2019 itu ada 33%, anggaplah 30% aja, ya, 33% ada surat suara yang tidak tercoblos dan surat suara tidak sah. Artinya apa? Sepertiga. Kalau ini kue, teman-teman semua, ini kue nih, contohnya kue ya. Ini dibagi 3 nih, dipotong 3. Besar gak kira-kira kalau dibagi 3 nih? Besar loh teman-teman. Anggaplah kalau begitu kue bolu kayaknya bagus ya. Kue bolu besar gini nih, baru dibagi 3. Kira-kira potongan sepertiga untuk teman-teman besar gak? Itu maksud saya. Itu baru kue bolu. Kalau ini mungkin kelihatan kecil ya. Tapi kalau penduduk Indonesia, DPT-nya ada 180 juta yang pergi memilih. DPT itu daftar pemilih tetap. Yang datang ke TPS wajib, karena itu hak suaranya ada di sana. DPT itu daftar pemilih tetap, TPS itu tempat pemungutan suara. Ketika kita pergi mencoblos, di sana sudah tersedia paku. Di sana sudah ada surat suara untuk Anda coblos. Sudah ada kotak suara untuk Anda tinggal masukin. Tapi ternyata sepertiga warga kita tidak datang memilih. Dan yang harus Anda khawatirkan ketika ada oknum yang menyalahgunakan suara kita yang kita tidak pakai untuk mencoblos. Dan itu banyak terjadi. Istilahnya itu, ini teman-teman harus melek. Kenapa Anda mesti dan wajib datang berangkat ke TPS nanti tanggal 14 Februari. Harus bangun subuh, ya, wajib. Karena memang sholat subuh wajib kan. Nah, tahu nggak teman-teman semua bahwa ada istilah TPS remote, yang dimana warga di sana itu tidak berkutik. Warga di sana itu sudah dipesan dan mereka tidak bisa mencoblos sesuai dengan haknya. Apalagi banyak warga yang antipati. Tahu antipati? Tidak peduli. Mereka tidak peduli dengan hari H nanti. Mereka ini berpikir sama aja siapapun yang dicoblos. Begini tuh hidup. Sama-sama aja saya yang beli bensin, sama-sama aja saya yang cari makan. Betul? Begitu semua prinsipnya. Ini orang yang antipati terhadap demokrasi. Padahal teman-teman semua, mereka kalau terpilih, mereka akan memegang kekuasaan, kebijakan, sehingga proyek-proyeknya bisa laptop. Dan kalau proyek-proyeknya laptop, mereka yang menang. Dan kalau mereka menang, mereka yang tambah kaya, yang miskin tetap miskin, bahkan tambah miskin. Makanya teman-teman, betapa perlunya kita profiling. Profiling itu artinya mencari pilihan-pilihan terbaik, baik itu mulai dari capres maupun caleg-caleg di berbagai tingkat, mulai dari kota, ya istilahnya sini kota Makassar, dapil berapa di sini di Talo? Dapil 2. Terus provinsi Sulawesi Selatan ini Makassar A atau Makassar B? Makassar A. Cari tuh. Ini sudah 2 suara nih wajib Anda coblos nih. Lalu yang ketiga DPR RI. DPR RI itu suara-suaranya itu Sulawesi Selatan. Untuk dapil saat itu mulai dari Makassar sampainya Selayar. Baru di atasnya ada DPD. DPD ini perorangan yang ada wajahnya. Sedangkan DPR
di kota, provinsi, sampai RI, itu nggak ada wajahnya, cuma nama yang wajib kita cari tahu. Makanya profiling. Perlu cari tahu ini sepak terjangnya gimana, bagaimana pengalamannya, track recordnya bagaimana. Supaya teman-teman semua tidak disalahgunakan surat suara Anda menjadi 33% yang kosong tadi. Jangan sampai anak-anak muda di luar sana, ini lucu, 14 Februari itu hari maksiat sedunia sebenarnya. Karena mereka mencoblos sebelum waktunya. Sedangkan ada hari mencoblos yang sah, yang resmi, tapi banyak anak muda tidak datang. Halo? Ini serius loh. Makanya 14 Februari itu sebenarnya ajang supaya kita berlomba-lomba sebagai anak muda datang ke TPS. Ini baru satu kelompok dari 4 kelompok yang tidak datang. Kelompok kedua, mau tahu siapa yang nggak datang? Orang meninggal yang masih terdaftar sebagai DPT. Dan itu jumlahnya banyak. Jadi itu tidak bisa dipungkiri lagi. Orang sudah meninggal, baru-baru contoh, saya berbagi takziah, saya isi dan saya datangi. Orang meninggal yang sudah ada DPT, dia sudah ada di depan itu stiker namanya, wajib untuk memilih. Tapi meninggal dunia, kira-kira bagaimana surat-suaranya? Tentu jadi tidak terpakai dong. Nah ini ada jumlah yang kedua nih. Jadi kelompok yang kedua, jumlahnya dari 33% ada orang ini. Lalu yang ketiga siapa? Ada kelompok-kelompok Muslim di luar sana. Ada 2 kelompok, saya tidak perlu sebut. Mereka ini mengharamkan pemilu. Mereka mengharamkan demokrasi. Nanti kalau terpilih pemimpinnya, dia taat sama pemimpinnya. Tapi kalau untuk memilih pemimpin, dia tidak mau. Nah orang yang seperti ini juga harus diajak. Anak muda diajak, ya kalau orang meninggal jangan diajak. Karena tidak mungkin dibangkitkan dari kubur. Ya, yang ke ODGJ juga sih sebenarnya. Ya, terus kelompok yang ketiga tadi, yang kelompok Muslim yang mengharamkan pemilu, itu sebenarnya mereka tidak sadar bahwa surat suaranya itu bisa saja disalahgunakan. Kita tidak tahu oknum yang mana, tapi pernah terjadi, ada, dan itu fakta, bukan rahasia lagi, itu sudah umum terjadi dari setiap periode ke periode pemilu. Jadi kenapa kita mesti datang ke TPS supaya Anda punya surat suara tidak disalahgunakan. Ini acara kita, namanya juga acara pesta rakyat. Nah, kenapa pesta rakyat kita masih tidur? Halo? Betul ya? Nah, itu pengantar dari saya. Kalau ada tanya jawab sebentar, kita akan buka. Dan kita persilakan dulu kembali ke MC kita, moderator kita, lalu ke narasumber berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.